Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak semuanya? Semoga selalu sehat. Kita akan lanjutkan materi berikutnya tentang aritmatika sosial. Kali ini kita akan membahas tentang bunga, ya, bunga dan pajak nantinya. Bunga tabungan dan pajak. Bunga tabungan atau bunga tunggal, ya. Jika kita menyimpan uang di bank, ya, tentu uang ini akan bertambah karena mendapatkan bunga, ya. Jadi sebenarnya ini kalau bank-banknya bank yang konvensional atau bank milik yang apa namanya itu milik pemerintah, ya, yang konvensional, bank-bank umum, ya. Jenis bunga tabungan yang akan dipelajari adalah bunga tunggal, ya. Artinya mendapatkan bunga hanya modalnya saja, sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Apabila bunganya turut berbunga lagi, maka disebut dengan bunga majemuk. Bunga tabungan biasanya dihitung dalam persen yang berlaku jangka waktu 1 tahun. Bunganya adalah 12% per tahun. Artinya tabungan tersebut akan mendapatkan 12% jika telah disimpan selama 1 tahun. Ya. Dan persentase bunga ini tergantung dari bank bersangkutan. Kita masuki contoh. Bu Rizka memiliki uang sebesar 1.400.000 dan ditabung di bank A dengan bunga 11% per tahun. Setelah 3 bulan, uang tersebut seluruhnya diambil untuk memperbaiki rumahnya. Berapa uang yang akan diterima Bu Rizka setelah disimpan di bank selama 3 bulan? Nah, di sini bisa kita menggunakan rumus, yaitu besar modal 1.400.000, bunga selama 3 bulan. Jadi rumusnya adalah N per 12, ya. Jadi 3 ini adalah 3 bulan, 3 per 12, 12 ini adalah selama 12 bulan, ya, kali persen bunga dikali modal. Jadi 3 per 12 kali 11 per 100 dikali dengan 1.400.000. Sehingga 3 per 12 kita sederhanakan menjadi 1 per 4 dikali, ini kita coret nolnya 2, ini nolnya 2, tinggal 11. Jadi 11 dikali 14.000 sama dengan totalnya 38.500 rupiah. Jadi uang yang akan diterima Ibu Rizka selama 3 bulan menabung yaitu 1.400.000 ditambah dengan 38.500 rupiah. Totalnya 1.438.500 rupiah. Yang kedua adalah Nita menyimpan uang di bank dengan bunga 13% per tahun. Jika setelah 3 bulan ia menerima bunga sebesar 26.000, berapakah besar uang simpanan Nita? Ya, besar simpanan uang Nita adalah simpanan awalnya berarti tidak diketahui. Ini, ya, simpanan awal mereka, Nita ini tidak diketahui, atau uang yang tersimpan awalnya. Maka dari rumus yang sudah kita ketahui tadi, ya, ini tadi bunga selama 3 bulan berarti 3 per 12 dikali 13 per 100 kali modalnya, modalnya sama dengan 26.000. Nah, ini sekarang ini yang diketahui, kalau tadi ini tidak diketahui simpanannya. Maka 1 per 4 kita sederhanakan, 3 per 12 jadi 1 per 4 dikali 13 per 100 kali dengan modal. Sehingga kita kalikan ini 1 kali 13, 13, 4 kali 100, 400 dikali M, ya, sama dengan 26.000. Sehingga M sama dengan 26.000 dibagi 13 per 400 atau dikali 400, ya. Sini. Ini 26.000, ya, sorry. 26.000 dikali 400 per 13 hasilnya 800.000 rupiah. Jadi besar uang simpanan Nita itu adalah 800.000 rupiah. Ini modalnya.
Kedua adalah pajak. Pajak merupakan suatu kewajiban dari warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaannya kepada negara menurut peraturan yang berlaku. Ya, biasanya ini ada pajak PPh, pajak PPN, dan lain-lain. Tergantung dari pekerjaan yang kita ikuti atau geluti. Kita masuki contohnya, paman memperoleh gaji sebesar 1.450.000 dengan penghasilan tidak kena pajak 360.000. Ya, jika besar pajak penghasilan PPh-nya adalah 10%, maka berapakah gaji yang diterima paman dalam sebulan? Di sini kita kurangi dulu. 1.450 kurang 360 jadinya 1.090.000 rupiah. Dan banyaknya besar pajak penghasilan adalah 10% dikali penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak itu berapa? 1.090.000. Jadi hasilnya 1.090.000 kali 10 dibagi 100, 109.000 rupiah. Jadi setelah kita dapat ini baru kita kurangkan dengan 1.450.000 rupiah tadi. Total yang diterima oleh paman yaitu sebesar 1.341.000 rupiah. Yang kedua adalah Danang membeli sebuah laptop seharga 4.600.000 rupiah dan dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Berapakah rupiah Danang harus membayar laptop tersebut? Ya, besar pajak pertambahan nilai berarti 10% dikali 4.600.000 rupiah. Ya, jadi 4.600.000 ini adalah harga belinya tambah pajaknya 10%, 10% dari 4.600.000 yaitu 460.000. Jadi total yang dibayarkan oleh Danang 4.600.000 ditambah 460.000 sama dengan 5.060.000 rupiah. Ini catatannya adalah pajak PPh mengakibatkan penerimaan menjadi berkurang. Kalau PPh itu kita jadi berkurang uang kita. Tapi kalau misalnya PPN itu mengakibatkan harga bayarnya menjadi bertambah. Baik, anak-anak juara semuanya, itu materi tentang bunga dan pajak. Mudah-mudahan kamu bisa mengerti dan bisa mengerjakan latihan yang akan diberikan di Google Classroom nantinya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.